Oke, siang ini saya bersama dengan Sandi Ibrahim, wing andalan dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Sandi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bung. Masih lancar puasanya? Alhamdulillah lancar juga, bentar lagi. Sandi udah berapa lama ya main untuk Satria Muda? Udah 5 tahun sih. 5 tahun ini ya. Dan itu Iya. selama 5 tahun ini merupakan selama masa pro karirnya Sandi? Kenapa? Selama masa karir pronya Sandi sebagai pemain basket? Iya, 5 tahun ini. 5 tahun ini? Yes. Belum pernah main buat tim pro lainnya kecuali Satria Muda kan? Iya. Oke. Sandi, selama 5 tahun terakhir ini, Sandi bisa melihat perkembangan apa yang paling signifikan dari permainan Sandi sebagai pemain basket? Saya sih ngeliatnya dari lebih ke shooting saya ya. Shooting sama endurance. Memang ada pelatihan khusus di Satria Muda khusus untuk Sandi untuk hal itu? Enggak sih, emang kalau latihan sih sama semua sih. Cuma ya lebih nambah sendiri lah, nambah latihan sendiri, sama ngajak temen juga di mes gitu kan. Kalau misalnya pagi nggak ada latihan, ya ngajak temen syuting, ribonin dong, syuting, ntar gue ribonin lu gitu. Nggak, ini pertanyaan saya ini sebenarnya berdasarkan dari performa Sandi di IBL 2020 ini. Terutama apabila kita melihat catatan saya menurut di 2 seri terakhir di IBL 2020, performa Sandi itu luar biasa sekali peningkatannya. Seperti kayak game terakhir melawan Pelita Jaya, Sandi mampu melesatkan 4 dari 4 ya 3 poinnya, 12 poin dari 4 dari 4. Kemudian juga ketika melawan Hang Tuah, Sandi juga bukan melawan Hang Tuah, tapi melawan Prawira Bandung ketika live itu Sandi mencetak 16 poin, kemudian sebelumnya juga melawan Bima Perkasa mencetak 10 poin. Jadi ada satu tren yang meningkat sekali dari performa Sandi gitu. Kira-kira apa yang menjadi penyebab dari meningkatnya tren performa Sandi selama IBL 2020 ini? Ya itu juga nggak lepas dari permainan teman-teman juga, timnya, terus dari sistem coach juga, jadi lebih ngebantu saya lah buat ngejalanin ya sebagai pemain tuh kayak posisi saya kan shooter. Yeah. Nah jadi apa yang harus dilakuin shooter gitu kan, buat situasi yaitu buat playmaker. Nah saya sebagai shooter harus memaksimalkan minute play yang dikasih pelatih, itu ya masukin bola, udah. Penting masukin bola, defense, ya itu sih udah. Jadi kayak nggak mikir harus, aduh ngapain ya, gimana ya, kayak nggak banyak mikir aja sih sebenarnya. Udah apa yang harus dilakuin sebagai shooter. Dari segi permainannya Sandi sendiri, Sandi merasakan nggak ada perbedaan dengan sistem yang diterapkan oleh Coach Milos Pejic musim ini dengan pelatih-pelatih sebelumnya di musim sebelumnya? Ya setiap pelatih pasti ada bedanya ya. Cuma kayak misalnya kalau sistem pelatih-pelatih Indonesia kan mungkin lebih gimana ya, gak enak sih juga bilangnya, kayak lebih terlalu agak kaku, harus strict sama sistem. Nah kalau misalnya pelatih Eropa itu lebih mobile, semua pemain harus bisa improve dalam situasi apapun, jadi itu bisa lebih ngefek ke timnya itu sih. Dari Coach Milos Pejic ini pernah nggak waktu itu berbicara langsung dengan Sandi ya one on one gitu, kemudian dijelaskan Sandi untuk sistem saya ini kamu perannya seperti ini tanggung jawabnya ini seperti itu nggak? Hampir setiap
hari. Oke. Hampir Dan setiap hari Coach Milos selalu ngobrol aja gitu tentang permainan, tentang ntar harus kamu ngelakuin apa, dan itu nggak cuma ke saya doang. hmm. Jadi hampir ke seluruh pemain pasti dia ajak bicara one on one. Itu sih kelebihannya. Kalau kita lihat performa dari Satria Muda di IBL 2020 ini kan sedikit ada ini ya, ada kelihatannya sedikit struggle gitu di awal-awal musim. Kemungkinan besar kan karena adanya coach baru dan kemudian ada beberapa pemain pilarnya Satria Muda ditarik ke Indonesia Patriots dan berbagai macam alasan lainnya. Bagaimana waktu itu Sandi dan teman-teman waktu itu mencoba untuk mempercepat proses sehingga kemudian bisa comfortable ya dengan sistem yang diimplementasi oleh Coach Milos? Iya, waktu kita kalah tuh pasti kita tuh adain kayak player meeting gitu kan. Kayak misalnya ya saling sharing lah maunya kayak gimana, terus kayak nggak sukanya gimana. Jadi setiap pemain tahu apa kekurangan dan kelebihan setiap pemain. Nah, abis itu kita aplikasiin lah pas latihan. Pas latihan mulai kelihatan lebih chemistry-nya lebih baik lah daripada sebelum-sebelumnya. Terus kita buktiin pas di lapangan, ikutin instruksi pelatih, ya alhamdulillah kita bisa perbaikin hasil. Kalau sekarang kan tiap musim selalu mendapatkan pemain import ya. Dan musim ini di IBL 2020 kan seluruhnya pemain import dari Satria Muda ini adalah pemain baru. Walaupun ada satu Gary Jacobs seorang main di IBL sebelumnya, tapi kan bermain untuk tim lain. Nah dari sudut pandang Sandi sendiri, apa yang bisa apakah pertanyaan pertama, apakah ada masalah pada waktu itu mengenai komunikasi dengan pemain-pemain baru ini, terutama pemain-pemain impor di awal musim? Kalau masalah sih ada kayak misalnya kan pemain impor kita ya Elijah Foster, terus sama Tycoon Scott. Ya Tycoon Scott, itu juga kan mereka baru kan. Ya. Baru mulai pro, ya jadi mereka juga agak kagok lah mainnya. Nah, habis itu lama-kelamaan mereka tahu gimana cara main di Indonesia itu gimana. Terus Gary kan udah pengalaman, jadi mereka juga saling sharing. Terus Coach Milos juga bantu setiap hari gimana caranya buat kita step up. Ya gitu sih. Ini kan pemain-pemain ternyata pemain import yang diambil Satria Muda di IBL 2020 ini kan muda-muda semua ya. Ada pengalaman menarik apa menghadapi pemain-pemain muda ini, Sandi, secara pribadi? Ya kalau pengalaman sih pengalaman menarik ya kan kayak jadi seumuran kan ternyata 96. 96 dia nggak kagok sih jadinya kalau misalnya ngasih tahu juga ya udah ngomong aja lu salah lu harusnya gini 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 oh ya udah terus dia juga ngasih tahu balik saya lu gini 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 oke ntar gue bikin bener deh jadi kayak nggak dalam komunikasi gitu kayak saling ngasih tahu jadi nggak canggung gitu nggak sungkan. Dari para pemain import, terutama antara Elijah Foster sama Tycoon Scott, siapa yang paling cepat adaptasi dengan istilahnya itu budayanya Satria Muda? Elijah Foster sih. Kalau dari Tycoon Scott sendiri kenapa? Apakah dia ini mungkin masih baru atau kenapa atau mungkin susah komunikasi? Sebenarnya dua-duanya nggak susah komunikasi sih, cuma kalau lebih ke disiplin mungkin ke Elijah Foster sih ngikutin ya budayanya SM lah gitu. Cuma kalau dalam komunikasi sih fine aja. Yeah. Sandi, kita juga menyaksikan ada beberapa highlight ya di game-game IBL di IBL 2020 ini, di mana Sandi menjadi
clutch shooter. Jadi menjadi bukan saja menembakkan tembakan yang menjadi pemenangan game, tapi juga tembakan yang merubah momentum dari momentum lawan yang unggul, kemudian dengan tembakan Sandi menjadi momentumnya berbalik menjadi milik Satria Muda. Sebenarnya mentalitas untuk seorang shooter itu bagaimana dari kacamata Sandi sendiri? Menurut saya sih kayak ngerasa harus punya jangan punya excuse gitu. Meskipun ngerasa lagi bau lah nggak masuk-masuk, tapi ya tugas lu itu shooter, jadi lu harus shooting dan harus pinter juga. Misalnya kalau lagi bau shooting ya bisa pass first dulu lah ke teman-teman, sharing the ball. Nah baru itu abis itu cari lagi tembakannya. Terus ya repetisi juga sih, latihan juga ngaruh sama percaya diri. Nah, ini Jangan sebenarnya mikirin kalau misalnya sekali nggak masuk, aduh tadi kok nggak masuk ya, jangan gitu sih. Kayak ya pikiran saya sih gitu. Kalau misalnya nggak masuk, oke, ntar gue masukin deh gitu. Dan ini sebenarnya mengarah ke pertanyaan berikutnya gitu. Karena kan seringkali ketika orang dikasih tugas atau assignment ya untuk melakukan hal tertentu dalam game seperti shooter harus menembak di saat-saat yang penting ini, terkadang mereka merasakan beban dan itu beban itu menjadikan mereka tidak bisa mengeksekusi tugasnya dengan baik. Kalau dari Sandi sendiri bagaimana caranya untuk mengatasi beban ini, rasa beban ini sehingga konsentrasi Sandi tetap 100% dan bisa mengeksekusinya dengan baik? Ya saya ngerasa belakang saya masih banyak teman saya yang bakal ngedukung saya. Maksudnya kayak bukan cuma saya doang yang harus poin, bukan cuma saya doang yang harus defense, semua juga saling mendukung. Jadi ngerasa kita ya naik sama-sama, bantu sama-sama, jadi ya itu sih. Kayak ngerasa bukan saya doang, ini beban tuh dikasih rata ke semuanya, pelatih, pemain, ofisial, semuanya. Itu yang ngerasa saya lebih percaya diri dan yakin di setiap pertandingan. Kalau Sandi boleh kasih bocoran dikit, tiap hari sebenarnya sebagai seorang shooter itu idealnya itu melakukan latihan tembakan repetisi berapa kali ini? Kalau saya sih nggak ada patokan ya, jadi kayak misalnya latihan gitu, latihan pagi misalnya 300 attempt, terus sore ya segituan juga sih, cuma kadang misalnya 100-100, jadi nggak tentu sih, 200-200 gitu. Ada ini nggak? Oh ya mungkin karena ini di liga profesional dan di Satria Muda, apakah ada satu perhatian khusus dari pelatih, mungkin asisten coach atau apa yang mencoba untuk selalu mengkoreksi atau mengimprove skill Sandi untuk melakukan tembakan jarak jauh? Kalau itu sih ada asisten coach Abdul. Nah dia setiap sebelum latihan dia selalu kasih drill. Biasanya sih saya sama Juan kasih drill buat shooter gitu kan. Banyak variasinya, banyak banget. Nah kalau misalnya kayak range, biasanya Coach Mail. Mail kayak suka ya nyeletuk lah. Jauhan lagi dong nembaknya, di situ-situ mulu gitu. Kayak ya maksudnya dua orang itu berpengaruh juga buat terhadap shooting saya. Jadi semakin termotivasi seperti itu. Sandi, dalam perjalanan Sandi menjadi pemain profesional, apakah memang waktu sekolah dulu ya, atau waktu kuliah dulu, dari kuliah sampai sekolah, Sandi memang mainnya di posisi shooter atau bermain di posisi lain sebelumnya? Enggak, justru SMP, SMA, kuliah tuh center sama power forward. Center sama forward. Iya. Terus baru di SM baru deh shooter. Nah, itu bagaimana adjustment-nya? Apakah Sandi cukup susah payah ya, cukup struggle di tahun-tahun pertama untuk pindah posisi seperti itu? Sebenarnya sih kan saya junior dari
dari SM tuh dari Ya. tahun 2012. Nah, sedangkan saya dengan postur tubuh nggak terlalu tinggi kan. Jadi ya saya latihannya shooting juga sih sama. Cuma Oke. mainnya aja yang jadi ke power forward sama center. Jadi nggak terlalu struggle. Tapi untuk mendapatkan posisi untuk bermain baru agak struggle. Kan banyak yang jago-jago. Dan ini sepertinya blessing in disguise ya, maksudnya dengan adanya beberapa pemain pilar Satria Muda ditarik ke Indonesia Patriots, mungkin di musim ini orang-orang kini bisa melihat skill seorang Sandi Ibrahim sedemikian meningkatnya musim ini ya, karena terekspos dengan beberapa game yang Sandi mainkan ya. Ya, alhamdulillah juga sih. Maksudnya ya ini jujur aja tahun pertama saya sebagai pemain pro yang mendapatkan ya minute play bermain cukup banyak sih. Pertama kali saya. Sekarang pertanyaan saya, Sandi, sebenarnya pola permainan Satria Muda apa sebenarnya khusus untuk yang IBL 2020 ini ya, yang menurut Sandi itu paling efektif sebenarnya buat Satria Muda? Seperti apa sih pola permainannya? Ini run and gun. Fast break, terus misalnya ada yang open, passing, ada yang lebih open, passing lagi. Udah sih itu. Sebenarnya fast break, permainan cepat sih. Apakah ada problem atau bukan problem, istilahnya itu apakah lebih susah buat Satria Muda musim ini untuk bermain dengan set play? Enggak juga sih. Soalnya kan kita punya playmaker juga Gary yang ya udah pengalaman lah. Jadi kita juga nggak beban gitu kan. Ya kita saling ini aja, saling bantu, saling ingetin. Terus ya harus pinter-pinter harus pinter-pinter inilah apa? Kayak misalnya udah passing, nggak dieksekusi juga kan sama aja, bohong, passing doang. Ya passing, tembak ya harus masukin, udah itu. Yang penting eksekusi bagus, udah aman deh. Sama kita bisa kuasain tempo, udah. Kalau dari Sandi sendiri, kira-kira kalau pemain Satria Muda ini IBL 2020 ini berlanjut sejauh mana Satria Muda bisa mengakhiri musim ini? Ya final terus juara. Yakin ini ya? Yakin. Oke, Sandi, thank you so much untuk bincang-bincangnya siang ini. Oke, Bung. Thank you dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya lancar sampai Idul Fitri nanti, dan salam buat keluarga, stay safe. Ya, thank you, Bung. Thank you, Sandi. Yeah.